Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, kita udah agak siang ya pada hari ini. Masih semangat? Semangat. Bapak coba dulu ya. Kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Paham? Oke. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Oke, mantap. Sebelum kita mulai, lihat dulu kiri kanannya ada sampah. Kalau ada sampah silakan dipungut ya. Ya. Oke, silakan dipungut dulu. Oke. Dah. Sekarang buku biologinya boleh dikeluarkan. Ya, yang tidak berkaitan dengan mata. Oh ya, ketua kelas hari ini siapa yang tidak masuk? Angga Wibawa sakit. Angga Wibawa lagi. Sakit apa sih Angga nih? Entah. Malah rindu. Ada lagi selain Angga? Saman. Oke, Alfa. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, untuk ketua kelas silakan dipimpin dulu berdoa. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke materi yang sama pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang virus ya. Oke. Nah, di sini ada Bapak nampilkan nih gambar. Cuman sebelum kita bahas gambar di depan, Bapak mau nanya dulu nih, masih ingat enggak materi sebelumnya ya? Masih, oke. Tidak banyak pertanyaan Bapak, cuman Bapak mau bertanya tentang masih ingat enggak 4 tokoh yang menemukan tentang sejarah virus tuh? Oke, yang pertama ada Daya. Oke, berarti masih ingat ya? Oke. Pertanyaan kedua, masih ingat ada berapa bagian besar pada struktur tubuh virus? 3. Pertama. Oke. Berarti apa yang Bapak ajarkan pada pertemuan sebelumnya sudah kalian pahami sepenuhnya ya? Oke. Bapak tampilkan beberapa gambar ya. Mungkin tidak asing buat kalian karena sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya dan kalian juga pernah alami ya. Untuk gambar yang pertama tentang materi sebelumnya masih ingat? Siapa yang masih ingat? Oke, Dwi silakan. Oke, jadi gambar pertama adalah gambar virus bakteriofag. Oke, ya jawabannya tepat sekali. Ya. Jadi di sini ada seperti gambar kucing yang mau bersin, kemudian ada kucing keluar ingus ya. Berarti gambar yang kedua adalah gambar yang menunjukkan hewan kucing terkena flu. Sebagaimana yang kita ketahui, flu adalah virus penyebabnya. Ya. Pertama, virusnya menyerang bakteri. Kedua, menyerang kucing. Ya. Ketiga, kenalah. Gambar apa? Virus yang menyerang manusia seperti corona dan flu. Ya, betul. Gambar yang keempat, ini gambarnya mungkin di daerah kita tidak ada, tapi pernah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Masih ingat? Siapa? Oke, Laili. Iya, betul sekali. Daun tembakau yang terkena penyakit mosaik. Seperti menyerang bakteri, menyerang hewan, menyerang tumbuhan dan manusia. Masing-masing inang tersebut memiliki virusnya masing-masing juga. Paham sampai sini? Makanya ada virus yang menyerang bakteri, menyerang hewan, tumbuhan dan manusia. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang pengklasifikasian virus. Kemudian yang kedua, setelah melakukan diskusi dan presentasi, peserta didik dapat menganalisis replikasi virus dengan benar. Jadi pada hari ini kita juga akan mempelajari tentang replikasi virus. Ya, supaya kalau kalian lebih paham, replikasi virus itu kayak perbanyakan virus, ya. Nah, dengan harapannya setelah kalian mempelajari kedua materi ini, kalian tuh bisa tahu, oh ternyata ada virus yang menyerang hewan, ada yang menyerang manusia, tumbuhan, ya. Jadi kalian tuh bisa lebih meningkatkan pengetahuan kalian agar meningkatkan pola hidup yang lebih sehat.
Seperti itu ya. Tampilkan sebuah artikel tentang flu burung. Nah, flu burung itu apa sih? Boleh kalian baca ataupun kalian minta bantu ke Eka, Bapak minta bantu ya. Tolong bacakan supaya kawan-kawannya bisa mendengar. Tampilkan video tentang penyakit yang sering terjadi di desa kita ya. Penyakit apakah itu? Kita coba lihat. Adalah penyakit yang termasuk Silakan ditonton bentar. virusan yang bisa menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya melalui virus. Hingga saat ini, penyakit yang disebabkan oleh virus belum ditemukan obatnya. Hal itu hanya bisa dicegah dengan cara vaksinasi. Rabies menyerang hewan mamalia seperti anjing, kucing, dan kera. Sedangkan flu burung menyerang unggas, baik unggas air seperti bebek, itik, angsa, maupun unggas darat seperti burung dan ayam. Muka bengkak, batuk, bersin, dan ngorok. Peradangan pada selaput mata. Jengger, pial, dan kulit perut yang tidak ditumbuhi bulu berwarna keunguan. Pendarahan titik atau petekie pada dada, kaki, dan telapak kaki. Pada kasus yang akut, tanpa gejala apapun, hewan yang awalnya tampak sehat bisa tiba-tiba mati. Setiap kejadian pengigitan oleh hewan penular rabies, penanganan yang harus dilakukan adalah melakukan tindakan pertolongan pertama terhadap penderita gigitan dengan cara selama 5-10 menit pada area luka, lalu keringkan, kemudian beri alkohol 70%. Bawa penderita ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Tangkap hewan yang menggigit dan atau laporkan kejadian pengigitan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung. Ke manusia dan hewan. Nah, dari kedua hal tersebut, ada enggak pertanyaan yang mengganjal oleh kalian? Ataupun ada enggak kayak masalah sih buat kalian itu apa? Kalau ada, silakan bertanya. Oke, silakan. Ferry ya, Ferry. Kita perlu nggak Pak mempelajari tentang berbagai virus? Kita perlu enggak mempelajari tentang berbagai jenis virus? Ya, mungkin karena menurut Ferry, virus itu banyak ya. Ada yang menyerang bakteri, ada yang menyerang manusia, tumbuhan, ya. Jadi menurut Ferry itu bisa nggak sih kita mempelajari semuanya? Apakah perlu juga ya? Gitu. Oke, terima kasih. Nanti Pak tampung. Ada lagi? Oke, silakan, Rita. Bagaimana virus berkembang biak di tubuh kita? Nanti mungkin kita akan selesaikan dengan mengerjakan LKPD ya. Bapak akan sudah buat soal-soalnya. Ya, jadi bisa kalian kerjakan untuk menjawab dua pertanyaan tadi. Bisa. Ya. Asam nukleatnya. Jadi asam nukleat pada virus itu ada dua macam. Ada DNA dan RNA saja. Nah, jadi virus dikelompokkan berdasarkan dua kelompok itu. Untuk yang pertama, virus RNA ataupun virus dengan RNA, sedangkan virus dengan DNA yang kedua. Kemudian, kelompok yang kedua, ya, kita bisa mengelompokkan virus itu berdasarkan bentuknya. Bentuknya hanya ada 4 yang dikelompokkan virus tersebut. Ada yang pertama, bentuknya polihedral, artinya bentuknya terdapat banyak segi, ya, bersudut lah istilahnya. Kemudian ada bentuknya seperti helikal. Helikal tuh melingkar. Kalau kalian analogikan seperti per, tahu per, shockbreaker tuh ya. Di situ ada kayak melingkar. Nah, seperti itulah bentuk helikal. Sedangkan ada di sini ada spherical. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Oke. Ya, jadi virus yang ada di dunia itu sangat banyak sekali. Karena sangat banyak itulah para ilmuwan tuh mengelompokkan, ya, supaya gampang kita mempelajarinya. Absorpsi. Yang kedua. Ketiga. 4. Ya. Jadi ada 6 tahap. Ya. Perhatikan. Untuk verifikasi atau berkembang. Setidaknya terdapat 2 mekanisme reproduksi virus yang perlu diketahui, yaitu sikloskletik dan isolit. Sikloskletik dimulai dari tahapan penempel virus pada sel atau disebut absorpsi, kemudian melalui penetrasi, replikasi, perantakan, dan akhirnya sisa pencabutan sel ini. Sedangkan siklus isolit ditandai dengan terjadinya integrasi antara genom virus dengan genom. Nah, seperti ini dia. Jadi pada proses perbanyakannya virusnya seperti ini.
Lama-kelamaan dia bakal Untuk lebih pecah. lengkapnya, mari kita Nah, simak seperti itu. video berikut ini. Setelah pecah, dia bakal menginfeksi. Jadi untuk selanjutnya, kita akan masuk ke pembagian kelompok sesuai dengan nama kelompok yang sudah kita bentuk di grup WA tadi ya. Oke. Nah, untuk sekarang mungkin boleh kalian langsung duduk ke kelompoknya masing-masing. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit. Ya. Di sini nanti sedikit berbeda. Tuliskan nama kelompok kalian dari kelas, nama, ya kalau ada nama absen, tulis juga nama absen kawan kalian. Boleh buka buku, boleh melalui internet, kalian cari literatur. Tidak hanya buku yang kita pakai, buku yang dari perpus juga bisa kalian pakai, ya. Oke. Kemudian nanti yang nomor 3 soalnya itu berkaitan kelompok 1. Kelompok 1, oke. Kelompok 2, kelompok 3, 4, oke. Semoga ya. Oke, kelompok 4. Bakteri gabungan asam nukleat disebut profage. Pembelahan. Pada saat bakteri membelah diri, profage ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri yang mengandung profage. Sintesis. Asam nukleat virus secara alami akan memisahkan diri dari asam nukleat bakteri untuk memasuki daun titik. Sudah, oke. Oke, terima kasih untuk kelompok yang maju ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan ataupun tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan dijawab. Yang kami dapat hanya ada 2. Berdasarkan Berdasarkan virus DNA dan virus. oke. Tidak apa-apa, jawaban dari kelompok 4 seperti itu ya. Nanti Bapak kasih penjelasan lebih tentang hasil pekerjaannya ya. Oke. Jadi untuk kelompok 4 sudah baik sekali penampilannya. Tepuk tangan sekali lagi ya. Penjelasannya sudah benar. Ya, dengan harapannya nanti Bapak analisis kembali jawabannya. Nah, untuk itu untuk kalian nanti baca lagi literatur yang lainnya untuk menambah wawasan kalian untuk kedepannya. Paham sampai sini ya? Paham. Oke, jadi untuk yang pertama pengelompokan virus memang benar itu ada lebih dari 2 ya. Ada dari selubungnya, kemudian apa? Selubung kapsid, kemudian bentuk dasar, kemudian kapsomer, kemudian asam nukleat, terakhir sel inangnya. Paham sampai sini ya? Oke. Asam nukleat, bentuk dasar, sel inang, jumlah kapsomer. Berarti pengelompokan virus ada 5. Kemudian daur ataupun reproduksi virus itu ada 2 daur. Daur apa aja? Daur litik, lisogenik. Oke, sampai sini paham ya untuk pembelajaran kita hari ini ya? Tunggu kawannya. Nah, kita mau merefleksikan bentar pembelajaran kita pada hari ini. Untuk hari ini pembelajaran pakai video yang banyak, seru enggak? Seru. Apakah animasinya bagus? Bagus. Nanti kita pembelajaran ke depan kita akan pakai animasi lebih banyak lagi ya. Sub materi yang selanjutnya setelah tentang reproduksi virus tadi ya. Oke. Nah, nanti dibaca di buku paketnya supaya untuk kedepannya kita gampang nanti ya. Nah, untuk ini ada LKPD tambahan untuk pertemuan yang ketiga nanti tentang pembuatan poster. Ya, untuk hari ini Bapak bagikan ke wakil ketua kelas mana? Pembuatan poster ini memakan waktu sekitar seminggu. Ya, kita mulainya mungkin besok udah boleh kita cicil ya. Oke. Jadi Pak serahkan ke Jakia. Nanti pembagian kelompoknya kita buat yang baru kelompoknya ya. Oke.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, jika cukup, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kemudian Teman-teman, kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. baik, kita sudah selesai pada pembelajaran kita pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan sub materi yang baru. Ya, setelah ini kalian pulang ke rumah karena kita jam terakhir nih ya, langsung pulang ke rumah. Jangan singgah kemana-mana. Oke, sekian dan terima kasih Bapak ucapkan atas perhatian kalian semuanya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.